Konflik di Gaza tak kunjung usai. Hingga video ini dibuat, perang antara Israel Hamas di Gaza sudah menyentuh 590 hari dan belum ada tanda-tanda akan selesai. Setelah gencatan senjata tahap pertama berakhir pada Maret 2025 lalu, Israel terus meningkatkan serangan ke jalur Gaza. Berbagai daerah sudah dihancurkan lalu diduduki. Blokade bantuan kemanusiaan masih dilakukan, memaksa warga Gaza hidup dalam krisis kemanusiaan yang parah. Bayang-bayang tragedi Nakba 1948 semakin terpampang nyata. Simak pembahasan lengkapnya dalam video berikut. Israel kembali melakukan serangan besar pada Minggu 18 Mei 2025 dan menewaskan setidaknya 150 orang. Sebelumnya pada Jumat 16 Mei 2025, militer Israel atau Tzahal meluncurkan operasi besar-besaran bernama Operasi Kereta Gideon. Tzahal bermaksud menduduki setiap lokasi di Gaza yang sudah diserbu. Lewat cara ini Israel akan menduduki Gaza dan memaksa penduduknya keluar dari wilayah itu. Tank-tank Israel terlihat dari Beit Lahia sampai Al-Salatin. Tak pandang bulu, setiap sisa rumah dan tenda digilas oleh aneka tank dan panser Israel. Israel bersikukuh ingin mencapai salah satu tujuan perang mereka, yakni menghancurkan Hamas. Mereka juga terus menekan Hamas untuk membebaskan 23 sandera tersisa dan menghancurkan kelompok itu. Kementerian Kesehatan Gaza mengungkap serangan Israel sejak berakhirnya gencatan senjata telah menewaskan lebih dari 3.000 orang. Tak cuma itu, Israel juga memblokade bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Imbasnya warga tak lagi punya cukup makanan, air bersih, bahan bakar, dan berbagai barang kebutuhan hidup. Serangan besar-besaran dan blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan Israel ke Gaza membuat sebagian besar wilayah kantong itu tak dapat dihuni. Sekitar 2 juta penduduk Gaza harus berjejalan di wilayah aman yang kian menyempit. Pejabat Direktur Eksekutif Human Rights Watch Federico Borello mengatakan blokade Israel telah melampaui taktik militer dan lebih kepada alat pemusnah massal. Jutaan warga Gaza seolah menghadapi Nakba kedua. Bayang-bayang sejarah kelam pengusiran warga Palestina dari Gaza semakin nyata. Mimpi buruk ini disampaikan oleh salah seorang warga Gaza, Galia Abu Motair, Rabu 14 Mei 2025. اليوم في نكبة أكبر نكبة من اللي شفناها. لا احنا عايشين لا حياة ولا أولاد ولا الناس كلهم بتستشهد وتدور ما ظلش دور ولا ضل حياة ولا ضل أولاد ولا ناس ولا أكل ولا شرب. يعني إحنا لحد وين بدنا نضل هالجيت؟ وين بدنا نروح؟ طلعونا من بلادنا وطلعونا من دورنا، وين بدنا نروح؟ حينا في المواصل لا أكل ولا شرب والطيارات تضرب فينا وأولادنا مرميين قدام. Nakba mengacu pada pengusiran paksa sekitar 750.000 warga Palestina oleh kelompok paramiliter Israel selama pembentukan negara itu. Apalagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengemukakan visi radikalnya bagi Gaza, yakni membangun kembali daerah itu menjadi resor wisata. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya sedang berupaya mencari negara untuk menampung penduduk Gaza. Israel mengabaikan tekanan internasional, termasuk dari sekutu-sekutunya untuk menghentikan serangan ke Gaza. Saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke Timur Tengah pada tanggal 13 hingga 16 Mei 2025, serangan Israel di Gaza tetap membabi buta. Bahkan Trump sendiri berkomentar, banyak warga Gaza mengalami kelaparan. Komentar itu disampaikannya saat berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Jumat 16 Mei 2025 lalu. I will tell you that
The world is a much safer place right now, and I think in 2 or 3 weeks we could have it be a much safer place. We're going to handle a couple of situations that you have here. We have some very serious situations, and we're looking at Gaza, and we got to get that taken care of. A lot of people are starving. There's a lot of bad things going on. Sementara Presiden Perancis Emmanuel Macron menyebut blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan sebagai hal yang memalukan. Nous ne serions pas avoir de double standard quand il s'agit de Gaza. Et donc lutter contre un groupe terroriste qu'est le Hamas, oui, mais ne respecter aucune règle humanitaire et maintenir la situation à Gaza, non. Et cette situation est inacceptable. De même que les déplacements forcés de population sont une réponse inacceptable. Konflik di Gaza juga menjadi perhatian utama dalam KTT Liga Arab di Baghdad, Irak pada Sabtu 17 Mei 2025. KTT Liga Arab kali ini sepakat mendukung keputusan sebelumnya mengenai rekonstruksi Gaza yang menentang usulan Trump. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengumumkan Irak akan berupaya mendirikan dana Arab untuk rekonstruksi Gaza. Jadi dengan segala dinamika terjadi, seberapa besar peluang gencatan senjata dapat tercapai? Sebenarnya Israel dan Hamas sudah memulai perundingan damai di Doha, Qatar pada Sabtu 17 Mei 2025. Seorang penasihat Hamas, Taher Al-Nono, mengatakan putaran baru perundingan ini membahas semua isu tanpa prasyarat. Sementara Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan negosiasi akan fokus untuk membebaskan sandera. Menurutnya perundingan dimulai tanpa persetujuan Israel untuk gencatan senjata atau pencabutan blokade bantuan. Gaza, luka yang terus berdarah. 590 hari perang tanpa tanda damai. Rumah hancur, anak-anak jadi martir, dan blokade jadi senjata. Serangan demi serangan menghapus jejak kehidupan, mengguratkan Nakba kedua dalam sejarah Palestina. Dunia berbicara, tapi peluru tetap bicara lebih nyaring. Harapan digantung di meja perundingan Doha, tapi tanpa jaminan gencatan senjata, rakyat Gaza tetap bertanya, sampai kapan? Sebab ini bukan sekadar konflik, ini soal kemanusiaan yang diabaikan. Dan Gaza hingga hari ini masih menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.